Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, pagi ya, padahal Ibu belum menanyakan kabar, tapi kalian sudah bersemangat menjawab kabarnya, tidak apa-apa. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa kali ini akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Nah, ada ketua kelasnya ya. Silahkan ketua kelas untuk memimpin doa hari ini. Baik, teman-teman, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Amin. Amin. Nah, dengan berdoa ini mudah-mudahan pembelajaran kita ke depannya berjalan dengan lancar, tidak ada gangguan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, selanjutnya agar kita lebih bersemangat dalam belajar, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, sudah siap semuanya? Siap. Oke, siap. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, siap Berkorban Pancasila dasar rakyat pribadi bersatu. Ayo Ayo maju. Masya Allah. Nah, kalian tahu ya bahwasannya Garuda Pancasila ini merupakan lambang ya, lambang negara kita yaitu Indonesia. Nah, selanjutnya Ibu ingin melihat kehadiran kalian. Apakah peserta didik Ibu pada hadir semua atau tidak? Ibu mulai dari ketua kelasnya, tadi memimpin doa ya. Siapa? Mila Amalatul Maula hadir? Hadirah Ibu. Alhamdulillah. Selanjutnya ada Lala Trimulyawati. Hadir? Hadirah Ibu. Selanjutnya ada Nina Nuraini. Hadir? Alhamdulillah. Selanjutnya Rangga. Rangga Hendiarsya apakah hadir? Tidak ya? Ibu, iya. Izin katanya. Oh, izin. Oke, Ibu lihat yang lainnya alhamdulillah pada hadir. Yang enggak sekolah cuma Rangga aja ya? Iya, siap. Selanjutnya, karena kita mau belajar ke depannya, Ibu pengen kalian merapikan tempat duduk kalian, menyiapkan alat dan juga alat belajarnya ya, ada buku dan juga pensil. Nah, kita seperti biasa melakukan pembiasaan membaca selama 5 menit. Nah, Mila, buku bacaannya apa judulnya? Aku
Aku suka membaca. Suka membaca. Mantap. Kalau misalkan Lala, judul bukunya apa? Aku suka berenang, Bu. Masya Allah, suka berenang. Kalau Nina, judulnya apa, Nina? Wah, suaranya kecil, Nina. Gak apa-apa, yang penting suara ibu jelas ya di Nina ya. Nah, selanjutnya kalian membaca dulu selama 5 menit. Nanti jika sudah beres membaca, bilang ya, Ibu, aku sudah beres membaca gitu ya. Ibu tunggu dari sekarang, silahkan. Baik, Ibu. Apakah sudah beres semuanya? Sudah. Oke, sudah. Ibu mau tanya nih sama kalian. Pembelajaran kemarin kita belajar mengenai apa? Subtema 2, Ibu, mengenai benda angkasa luar dan rahasianya. Wah, betul ya. Mengenai benda angkasa luar dan rahasianya. Kira-kira benda angkasa luar itu ada apa aja kemarin? Ada bulan, ada Planet. planet, Planet. bintang. Betul, ada bintang ya. Oke, siap. Nah, pada pembelajaran kali ini, Ibu Laila dan juga Ibu Raisa, mana Ibu Raisa? Nah, Hadir, Bu. Sudah ada. ada Ibu Laila dan juga Ibu Raisa akan belajar bersama-sama kalian kembali mengenai subtema ketiga, yaitu tokoh penjelajah angkasa luar. Jadi kita sama-sama mengenal tokoh penjelajah angkasa luar. Bagaimana, siap? Siap, Ibu. Siap. Nanti kita akan mencoba untuk membaca teksnya, lalu kita juga mencoba mengelompokkan planet. Nah, pokoknya nanti insya Allah akan seru. Nah, selanjutnya Ibu. Nah, selanjutnya ada teks mengenai Galileo dan Galilei mencoba untuk membuktikan. Nih, ada gambar tokohnya. Ini namanya Galileo Galilei. Nah, kalian buka ya di buku tematiknya masing-masing. Nah, kalian baca selama 5 menit. Dan Ibu harap jika kalian menemukan kata-kata yang tidak mengerti dalam teks ini, kalian garis bawahi. Ini Bu nggak mengerti, garis bawahi, nanti tanyakan ke Ibu ya, kalau misalkan ada kata-kata yang tidak kalian mengerti. Gimana, udah beres apa belum? Sudah, Ibu. Oke, jika sudah beres, apakah ada kata-kata yang tidak dimengerti? Selanjutnya, Ibu. Tidak ada, Ibu. Tidak ada. Yang lainnya, apakah sudah mengerti semuanya? Insya Allah mengerti, Ibu. Oke. Jika kalian ingin bertanya juga diperbolehkan ya. Misalkan ada yang tidak kalian mengerti. Kalau kalian sudah mengerti, Ibu mau nanya apa sih isi teks dari yang kalian baca? Nih, Lala mau coba Lala isi teks tadi bercerita tentang apa?
Jadi isinya bahwa Galileo Galilei itu merupakan seorang ilmuwan asal Italia yang lahir pada tahun 1564. Kemudian pada bulan Maret 1610 ia mempublikasikan buklet yang berjudul The Starry Messenger. Selain itu juga ia penemu planet-planet seperti Saturnus dan juga Venus. Kemudian ia juga dijuluki sebagai seorang bapak sains modern. Wah, mantap. Betul sekali ya. Jadi Galileo Galilei ini merupakan penemu. Tadi ada penemu planet. Nah, selanjutnya Ibu juga ada kolom mengenai penemuan Galileo Galilei dan dampak penemuannya. Nah, sebelumnya Ibu pengen Mila untuk menyebutkan apa saja sih penemuan Galileo Galilei? Galileo Galilei menemukan pengembangan teleskop buatannya sendiri. Lalu, permukaan bulan tidak rata dan halus namun berkawah dan bergunung. Lalu Saturnus yang memiliki lingkaran seperti cincin. Itu Ibu. Wah, betul ya. Betul sekali apa yang disebutkan oleh Mila. Salah satu penemuan Galileo dan Galilei. Ada penemuan yang lainnya nih, yaitu Galileo Galilei berhasil menemukan Venus yang memiliki beberapa fase seperti bulan dan berputar mengelilingi matahari. Beliau juga menemukan Jupiter yang memiliki satelit sendiri yang tidak berputar mengelilingi bumi. Nah, dampak dari penemuannya itu membuka wawasan dunia terhadap ilmu pengetahuan angkasa luar. Nah, jadi kita semakin tahu di angkasa luar itu, oh seperti ini, seperti itu. Nah, sudah paham semuanya? Insya Allah paham, Ibu. Oke, ada yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, Lala, boleh bertanya apa, Lala? Ibu, apakah kita bisa ke bulan? Oh, apakah kita bisa ke bulan? Kira-kira bisa tidak ya? Ada yang mau menjawab terlebih dahulu? Mila mau jawab, Ibu. Iya, Mila. Gimana, Mila? Iya, kita bisa pergi ke bulan. Tetapi kita harus belajar agar pintar dan bisa pergi ke bulan. Pergi ke bulannya jadi apa? Oh iya, jadi astronot, Ibu. Jadi astronot. Bisa ya, ke bulan kita jadi astronot. Tapi betul kata Mila, kita harus belajar dulu. Gak bisa kita langsung ke bulan aja. Dan ke bulan itu memerlukan waktu yang panjang karena jaraknya yang jauh, bisa bertahun-tahun. Kemudian memerlukan biaya yang besar. Nah, jadi seperti itu. Tapi sekarang kan sudah zamannya mudah ya. Semua serba online. Jadi kita bisa melihat permukaan bulan ataupun luar angkasa lainnya melalui YouTube. Jadi di YouTube udah jelas karena sudah banyak ilmuwan yang bisa keluar angkasa sehingga mereka bisa merekam yang ada di luar angkasa. Mau bagaimanapun, luar angkasa merupakan salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa taala, ciptaan Tuhan kita, di mana kita harus mensyukurinya. Ya, tanda-tanda kekuasaan Allah itu bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Oke, alhamdulillah kalian sudah mengerti mengenai hal ini. Pembelajaran selanjutnya akan belajar bersama oleh Ibu Raisa. Silakan Ibu Raisa. Oke, Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam, Ibu. Nah, sebelumnya Ibu ingin bertanya dulu nih, bagaimana pembelajaran bersama Ibu Laila? Apakah menyenangkan? Alhamdulillah kalau menyenangkan. Nah, sekarang anak-anak akan belajar bersama Ibu Raisa. Nah, anak-anak, sebelumnya Ibu ingin bertanya nih, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu teleskop? Tahu, Ibu.
Tahu. Coba digambar di layar kalian sudah ada gambar teleskop. Ada tidak? Ada. Ada. Nah, teleskop ini salah satu dari penemuan Galileo Galilei, meskipun secara tidak langsung ya. Nah, salah satu manfaat dari ditemukannya teleskop ini adalah untuk mengetahui keberadaan benda-benda langit di luar angkasa, sehingga menyadarkan manusia bahwa ada banyak galaksi di luar sana. Dan tata surya kita adalah salah satunya. Nah, salah satunya juga ada bulan. Tadi kan anak-anak ada yang mau ke bulan ya? Siapa tadi yang mau ke bulan? Lala, Ibu. Lala mau ke bulan? Iya, Ibu mau ke bulan. Ya, udah pernah lihat bulannya belum? Udah. Udah, tapi secara kejauhan ya. Kelihatannya kalau dari sini kecil gitu bulannya. Nah, kalau melihat dengan teleskop ini, kita jadi bisa tahu bagaimana bulan dari lebih dekat gitu. Baik. Nah, untuk mengetahui tata surya kita secara lebih mendalam, kita akan belajar pada pembelajaran yang selanjutnya. Nah, sudah ada teks tuh di layar kalian. Coba, siapa yang mau membacakan? Lala, Saya mau Lala? Ya, Ya, boleh Lala, mangga. Bacakan paragraf yang pertama ya. baik Bu. Susunan planet tata surya berdasarkan orbit bumi. Susunan tata surya kita memiliki keunikan tersendiri. Matahari sebagai pusat tata surya dikelilingi oleh berbagai anggota lainnya, seperti planet, asteroid, satelit, meteorit, dan komet. Salah satu benda langit yang menarik adalah komet. Komet merupakan salah satu benda langit yang memiliki inti dari batu dan air. Inti komet terbungkus dalam surai gas dan debu. Setiap kali komet mendekat ke matahari, materi-materi dalam inti komet akan menguap dan membentuk bola gas kebiru-biruan dan ekor yang berwarna putih. Materi tersebut terdiri dari debu sepanjang jutaan kilometer. Oleh karena bentuknya yang demikian, orang Yunani menyebutnya sebagai si rambut panjang yang dalam bahasa Yunani disebut kometes, asal kata dari komet. Sudah, Bu. Nah, alhamdulillah, terima kasih Lala. Bagaimana teman-teman yang lainnya? Apakah terdengar yang tadi Lala bacakan? Terdengar, Ibu. Terdengar ya. Nah, sekarang selanjutnya paragraf yang kedua. Ada yang mau membantu Ibu untuk membacakan? Mila, mau Mila? Mau, Ibu. Baik, silahkan. Persamaan dan perbedaan antar komet dan planet. Persamaan komet yaitu sama-sama anggota tata surya. Lalu yang kedua sama-sama mengelilingi matahari. Lalu yang ketiga sama-sama memantulkan cahaya matahari. Lalu yang keempat, Mila, mohon maaf. Iya Ibu. Dibacakannya yang paragraf kedua dulu ya. Oh, iya Ibu. Yang tadi bukan paragraf yang kedua, jadi kurang tepat. Baik. Untuk paragraf kedua, yaitu semua benda langit di atas melakukan perputaran mengitari matahari sebagai pusat tata surya. Mereka mengelilinginya dalam jalurnya yang disebut sebagai orbit. Berdasarkan orbit bumi terhadap matahari, terdapat beberapa planet yang di dalam orbit bumi. Planet-planet yang berada di dalam orbit bumi disebut dengan inferior, yaitu Merkurius dan Venus. Sedangkan planet-planet yang berada di luar orbit bumi disebut dengan planet superior.
yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Sudah, Ibu. Alhamdulillah, baik. Terima kasih Nila sudah membacakannya untuk Ibu. Nah, jadi dari teks tersebut kita bisa mengetahui apa? Nah, kita bisa mengetahui ya bahwa matahari itu menjadi pusat tata surya. Nah, matahari ini dikelilingi oleh planet-planet lainnya seperti planet Bumi, Mars, Jupiter, dan yang lainnya. Nah, jadi benda-benda di langit ini juga bisa dibedakan berdasarkan tata letaknya atau orbitnya. Nah, kita bahas pada pembahasan selanjutnya ya. Nah, selanjutnya nih masih ada persamaan dan perbedaan dari komet dan planet. Nah, untuk persamaan komet dan planet ini tentunya ada 5 persamaan. Yang pertama, komet dan planet itu masih sama-sama anggota tata surya. Yang kedua, sama-sama mengelilingi matahari. Yang ketiga, sama-sama memantulkan cahaya matahari. Yang keempat, sama-sama tidak memiliki cahaya sendiri. Dan yang kelima yaitu sama-sama memiliki inti. Nah, untuk perbedaan dari komet dan planet sama memiliki 5 poin. Nah, anak-anak ada yang mau membantu Ibu untuk membacakannya? Siapa yang mau? Saya, Bu. Iya, siapa? Silahkan. Nina. Coba Nina bacakan perbedaan dari komet. Kedengaran suara saya? Suaranya kecil, Nina. Perbedaan komet. Komet memiliki penyusunan utama batuan dan air. Komet memiliki garis edar atau orbit lebih lonjong dan panjang. Yang ketiga, inti komet terbungkus dari suara gas dan debu. Yang keempat, komet memiliki ukuran lebih kecil daripada planet. Yang kelima, komet mengeluarkan ekor saat mendekati matahari. Sudah, Bu. Baik, terima kasih Nina. Sekarang ada yang mau membacakan perbedaan planet? Saya, Bu. Iya, Lala, mangga. Tolong bacakan ya. 1. Planet memiliki penyusun utama batuan atau gas. 2. Planet memiliki garis edar atau orbit berbentuk elips. Nomor 3. Inti bumi terbungkus selimut bumi yang terdiri batuan padat. 4. Ukuran planet lebih besar daripada komet. Planet tidak mengeluarkan ekor saat mendekati matahari. Nah, itu ya perbedaan dan persamaan dari komet dan planet. Untuk selanjutnya ada contoh-contoh dari komet dan planet. Nah, akan Ibu bacakan sendiri ya. Nah, contoh dari komet yaitu ada Halley, Encke, Ikeaseki, Kahautek, Hyakutake, dan Shoemaker-Levy. Nah, untuk contoh dari planet, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan planet Neptunus. Nah, itu ya contoh-contoh dari komet dan planet. Untuk yang selanjutnya, nah, beberapa pengelompokan dalam sistem tata surya pernah dilakukan selain pengelompokan planet berdasarkan garis edar bumi. Pengelompokan sistem tata surya, apakah anak-anak ada yang tahu bagaimana membedakannya?
Ada yang tahu? Belum ya? Nah, Ibu sudah menyajikan pengelompokan tata surya. Nah, di sini terdapat 3 poin ya. Jadi, pengelompokan dalam sistem tata surya itu ada 3 poin. Nah, bisa yang pertama berdasarkan planet yang dilihat dari orbit bumi, seperti yang udah tadi Ibu jelaskan, yaitu ada planet inferior dan planet yaitu planet yang terletak di dalam orbit bumi, yaitu seperti Merkurius dan Venus. Dan planet superior adalah planet yang terletak di luar orbit bumi, yaitu Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Yang kedua, berdasarkan material penyusun, yaitu ada terestrial, adalah planet dengan ukuran yang relatif kecil, berbatu, dan memiliki atmosfer yang tipis. Nah, lalu juga ada planet Jovian, yaitu planet dengan ukuran yang relatif lebih besar, tersusun dari gas, cairan, dan es tebal. Yang ketiga, itu berdasarkan letaknya. Nah, dilihat dari orbit asteroid. Kalau tadi kan yang pertama dilihat dari orbit bumi. Nah, yang ketiga itu dilihat dari orbit asteroid, yaitu ada planet dalam dan planet luar. Nah, untuk contohnya bisa kalian baca sendiri ya. Selanjutnya, nah mungkin pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan kembali bersama Ibu Laila. Pada Ibu Laila dipersilahkan. Baik, Ibu Raisa, terima kasih banyak. Wah, tadi kalian sudah belajar ya mengelompokkan planet dan juga apa tadi? Komet. Planet dan komet. Nah, sebelum sebelum salah satu dari kalian membacakan teks yang ada di layar, Ibu ingatkan nanti ada LKPD mengenai membuat planet. Jadi kita coba untuk menciptakan sistem tata surya. Nanti di akhir akan dijelaskan lebih lanjut ya mengenai LKPD-nya. Nah, sekarang Ibu minta kalian siapa ya untuk membaca kesempatan yang hilang? Mila, Ibu. Iya, Mila, boleh ya dibacakan, silakan. Baik, kesempatan yang hilang oleh Intan Sari El Izwar. Nesa, ayo tidur, sudah malam. Mama mengingatkan Nesa yang masih asik membaca buku di kamar. Besok kan hari Sabtu, Mah. Nesa libur, sahut Nesa sambil terus membaca bukunya. Loh, bukannya kamu akan pergi ke planetarium bersama teman-teman sekelasmu? Tetap harus bangun pagi kan, kata Mama mengingatkan. Berangkatnya agak siang kok, Mah. Nesa pasti bisa mengatasinya. Besok bangun pagi dan siap berangkat kuliah Nesa. Nes, kamu ingat kejadian hari ini kan? Kamu sendiri yang bilang kalau tadi kamu mengantuk sekali dan tidak bisa berkonsentrasi dengan baik di sekolah karena semalam kamu tidur kemalaman. Kata Mama mendekati Nesa yang masih membaca bukunya di tempat tidurnya. Ingat kata Papa, anak seusia kamu itu harus tidur cukup. Badanmu memerlukannya. Nasihat Mama. Baiklah, Ma. Nesa tidur sekarang, kata Nesa sambil menyerahkan bukunya kepada Mama untuk disimpan. Jam sudah menunjukkan pukul 12. Maaf, Ibu. Iya, tidak apa-apa, bisa kan, Mila? Baiklah, Ma. Nesa tidur sekarang, kata Nesa sambil menyerahkan bukunya kepada mamanya untuk disimpan. Jam sudah menunjukkan pukul 12 lebih 15 menit. Mama meninggalkan kamar Nesa ketika Nesa sudah benar-benar terlelap. Ibu mungkin Mila bacainnya sampai situ saja karena banyak petir. Oke, boleh. Yang lain boleh dilanjutkan? Lala mau melanjutkan? Iya, Bu.
Silahkan. Keesokan paginya, Nesa, ayo bangun, kata Mama membangunkan Nesa. Aku kan baru saja tidur kok. Sudah dibangunkan, Mama. Cepat sekali, pikir Nesa. Nesa membuka matanya dengan perlahan. Halo, apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Ibu. Dengar, Bu. Oh, berarti lalanya ada kesalahan teknis ya. Yaudah, kalian baca aja ya sendiri. Baca aja semuanya. Kalian baca di dalam hati mengenai kesempatan yang hilang. Nah, oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah diagram. Jadi Ibu minta kalian menggambarkan tentang peristiwa yang tadi membaca kesempatan yang hilang. Siapa nih yang sama kayak yang tadi? Siapa tadi namanya? Nesa. Nesa. Siapa nih yang kayak Nesa? Yang disuruh tidur malam-malam, malah gak mau tidur. Kalau Nesa baca buku ya? Kalau di sini semuanya main HP atau masih baca buku? Jadi telat ya bangun tidurnya. Jadi nggak jadi untuk belajar bersama. Nah, kalian gambarkan dan jelaskan peristiwa yang serupa. Kayak cerita tadi. Menggunakan diagram yang ini. Nah, nanti kalian isi diagramnya dan nanti ketika offline kalian kumpulkan ke Ibu ya. Selanjutnya, selanjutnya kalian tuliskan juga mengenai cerita tadi. Misalkan cerita tadi itu mengingatkan kalian akan apa gitu. Pengalaman kalian ataupun pengalaman orang lain. Misalnya, kalian pernah menonton film yang serupa dengan cerita tadi. Contohnya, film Upin Ipin. Upin Ipin yang kata Kak Rosnya Upin Ipin itu harus tidur karena besoknya sekolah. Tapi Upin Ipin malah main game saja sehingga tidurnya kurang. Nah, pas ke sekolah jadi gak bersemangat. Nah, contohnya itu ya, kalian tuliskan dalam diagram tersebut. Ada yang mau mencoba membacakan hasilnya? Ayo, siapa yang mau coba? Mila mau coba? Cerita tersebut mengingatkan Mila akan apa gitu. Nina mau coba, Nina? Boleh, Ibu. Boleh, silahkan. Cerita tadi itu mengingatkan kamu akan apa gitu? Akan pengalaman hidup saya, Ibu. Gimana tuh pengalaman hidup Nina? Kira-kira amanat dari cerita tadi apa? Jangan teledor, Ibu. Jangan teledor, betul ya, jangan ceroboh. Nah, tadi Ibu lupa sempat nanya nih. Tadi itu tokoh dalam ceritanya ada siapa aja? Ada? Ada Ibu. Ada Ibu dan ada Ayah. Ayah. Tadi Nesa ini karakternya itu ceroboh ya. Ceroboh, kata ibunya harus tidur cepat, malah nggak tidur, malah terus baca gitu. Jadi terlambat gitu. Terus kalau misalkan karakter ibu, kira-kira tadi apa karakternya? Penyayang. Penyayang ya, perhatian kepada Nesa. Nah, nanti kalian juga tulis ya, perasaan kalian apa
di dalam diagram tersebut nanti kalau misalkan kita offline, kita dikumpulkan ke Ibu. Siap semuanya? Siap, Siap, Bu. Ibu. Nah, baik anak-anak, sudah terlihat ya di layar kalian ada soal. Ya, ada 5 soal dan kalian nanti di rumah mengerjakan soalnya. Jangan lupa ya, kalian tulis di buku masing-masing dan nanti ketika offline kalian serahkan ke Ibu. Nah, 5 soalnya itu kalian bisa baca sendiri ya di dalam layar ini. Ada siapakah Galileo Galilei itu, apa aja penemuannya. Kemudian kalian isi secara singkat penemuannya. Kalian juga isi juga pengalaman kalian. Ya, 5 soal ini Ibu yakin kalian pinter-pinter, alhamdulillah. Dan kalian nanti akan mengerjakannya. Siap semuanya? Siap. Siap, Bu. Oke. Segitu aja ya dari Ibu, dan Ibu kembalikan lagi ke Ibu Raisa. Silakan Ibu. Nah, baik anak-anak, kembali lagi bersama Ibu Raisa. Apakah suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Baik. Nah, karena pembelajaran dari awal hingga akhir sudah selesai, maka Ibu akan menyimpulkan pembelajarannya nih. Coba ada yang mau menyimpulkan pembelajarannya? Baik, kalau begitu Ibu simpulkan ya. Nah, yang pertama tadi kita belajar mengenai Galileo Galilei, yaitu seorang penemu asal Italia kelahiran tahun 1564. Lalu kita mengetahui manfaat dari penemuan teleskop adalah mengetahui keberadaan benda-benda langit di luar angkasa. Dan yang terakhir tadi kita belajar mengelompokkan planet-planet nih berdasarkan 3 poin, yaitu ada poin posisi planet, kemudian berdasarkan material planet, dan berdasarkan letak planet. Nah, anak-anak, dari pembelajaran awal hingga akhir, apakah ada yang mau ditanyakan? Sepertinya tidak, Bu. Baik, kalau tidak ada, Ibu harap anak-anak semuanya bisa paham ya terhadap apa yang sudah Ibu Raisa dan Ibu Laila sampaikan. Nah, anak-anak tidak lupa untuk Ibu ingatkan kembali untuk mengerjakan tugas-tugas atau PR yang sudah Ibu Laila sampaikan tadi ya. Nanti Ibu bersama Ibu Laila tentu akan memeriksa semua pekerjaan rumah yang harus kalian kerjakan. Nah, akan Ibu nilai nanti. Anak-anak, pada pertemuan selanjutnya nanti kita akan masih membahas tentang penemu-penemu. Nah, kira-kira penemu apa sih pada pertemuan selanjutnya? Anak-anak penasaran? Tentu saja penasaran ya. Ya, jadi jangan lupa untuk tetap semangat belajarnya, jaga kesehatannya agar minggu depan kita bisa tetap bertemu pada pembelajaran yang akan datang. Baik, karena pertemuan kali ini sudah selesai, maka pembelajaran akan ditutup dengan doa. Coba Ibu minta ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik. Sikap berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Sama-sama.